Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Christian National Ginting dari kelas PKP KRA dan teman saya Dira Bisain dari kelas PKP KRA. Oke, baik. Jadi di sini kami akan mensimulasikan dari artikel atau jurnal yang sudah kami dapatkan. Jadi artikel kami itu berjudul Energy Hybridization with Combined Heat and Power Technologies in Supercritical Water Gasification Process. Mungkin untuk penjelasan secara singkat terkait artikel kami bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada artikel ini kita ini membahas tentang integrasi pada proses supercritical water gasification untuk mengubah limbah organik basah menjadi syngas yang hidrogen. Penelitian ini dilakukan melalui simulasi menggunakan Aspen Plus dengan mengkombinasikan SCWG dan teknologi Combined Heat and Power, yaitu internal combustion engine dan gas turbine, sehingga panas buangan dari kedua sistem dapat dimanfaatkan untuk memanaskan umpan CWG. Ya, di sini pada artikel ini ada beberapa komponen, yaitu ada water, glycerol, H2, CH4, dan CO. Selanjutnya ada CO2. Mungkin untuk simulasinya kita bisa langsung masuk ke hasilnya. Jadi untuk kali ini kita menggunakan istilah template, kita pakai blank simulation aja. Ya, selanjutnya kita masukkan komponennya di sini, yaitu yang pertama ada glycerol, air, H2, CH4, CO, dan CO2. Oke, jadi selanjutnya itu kita langsung masuk ke spesifikasinya. Jadi untuk spesifikasinya itu kita menggunakan PSRK. Jadi untuk teman-teman bisa langsung ketik aja di metode name-nya itu ada PSRK. Nah, setelah PSRK terbaca, kita langsung next saja. Next, jadi di sini itu Aspen Plus ingin membaca komponen-komponen yang kita masukkan. Di sini bisa dilihat ada berwarna merah, jadi kita tinggal klik saja. Nah, otomatis Aspen akan membaca komponen yang kita masukkan. Setelah itu kita run. Setelah hasil tidak ada warna merah, baik itu kuning, jadi warna biru ataupun putih ini menandakan bahwa simulasi kita itu atau running kita itu berjalan dengan lancar. Jadi selanjutnya kita masuk ke simulation. Jadi untuk simulasinya sendiri itu kita bisa lihat dari jurnal yang kita baca tadi. Nah, terlihat dari jurnal ini terlihat bahwa untuk komponen sendiri ada pump, ada preheater, ada cooler, ada heater, air gyps, ada valve, dan ada separator juga. Jadi untuk di SP-nya sendiri bisa kita langsung masukkan aja. Jadi untuk mencari pump sendiri itu kita di bagian pressure change. Jadi untuk pumpnya kita masukin. Jadi di sini teman-teman untuk pemasukan simulasinya atau unit prosesnya bisa kita masukkan secara langsung, baik dari awal mau sampai unit proses akhir. Seperti di jurnal sendiri itu ada pump. Setelah ada pump kita bisa masukkan preheat. Jadi untuk preheat itu kita menggunakan HeatX. Jadi untuk HeatX langsung kita letakkan di sini. Dan itu ada heater. Untuk heaternya sendiri kita menggunakan heater pada block exchange. Kita letakkan. Setelah itu untuk air jetnya sendiri, untuk air jet sendiri itu ada di reaktor. Untuk reaktor air jet kita bisa tekan saja lalu arahkan ke kursornya
sehingga kita klik sekali otomatis chipnya keluar. Dan untuk di bagian preheater tadi, karena ada inputan dari atas berupa unit proses cooler, kita menggunakan unit heater saja. Jadi untuk unit heater bisa kita klik saja. Dan untuk yang terakhir, seperti di jurnal ini kan ada separator 2 ya. Jadi untuk separator 2 kita memasukkan valve terlebih dahulu setelah cooler. Setelah itu kita masukkan separator 2 itu di akhir. Sini teman-teman, kita pencet separator 2 sini. Jadi untuk tahap selanjutnya itu kita memberi nama. Mungkin untuk pemberian nama bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya kita berikan nama dulu kepada blok-blok tadi agar kita tidak bingung saat mengerjakannya atau saat melihat hasilnya. Oke, selanjutnya kita masukkan aliran-alirannya. Di sini ada, kita ikuti sesuai dengan jurnal dengan kita masukkan aliran feednya. Selanjutnya itu kita masukkan aliran produknya. Kita taruh di sini. Selanjutnya kita masukkan aliran preheater dengan coolernya, baru aliran preheater ke cooler yang kedua. Selanjutnya Misalnya itu ada setelah kita menyambungkan dari pump, preheater sampai heater, dan kita tidak lupa juga menyambungkan antara cooler ke BPR atau valve-nya. Jadi sama seperti sebelumnya, untuk coolernya sendiri bisa kita klik saja lalu kita hubungkan ke BPR, dan untuk BPR sendiri bakal kita klik lagi sehingga bakal terhubung ke separator. Dan untuk separatornya sendiri itu memiliki dua garis ataupun keluaran. Yang pertama itu kita klik dari atas seperti ini dan klik dari bawah. Jadi agar kita tidak bingung, kita bisa mengubah nama inputan maupun outputannya. Seperti untuk feednya kita ubah menjadi watt GLY sesuai jurnal. Untuk keluaran pumpnya itu kita ganti dengan mix HP, dan untuk preheater ke bagian coolernya itu bisa kita ganti dengan Pro
LT. Dan untuk preheater ke heaternya itu kita bisa ganti dengan mix frag. Dan untuk heater ke air gypsy-nya itu kita bisa menggunakan nama mix hot. Nah, jadi untuk yang atas juga kita jangan lupa untuk cooler ke BPR-nya kita menggunakan Prolid. Nah, untuk PPR ke separatornya juga kita menggunakan Pro LV. Dan untuk keluaran separatornya berupa gas out dan untuk keluaran bawahnya itu berupa liquid out. Dan untuk air gypsy tadi kan ada proses ulangnya ya, dimana untuk hasil dari proses air gypsy kita diolah lagi ataupun kembali ke proses preheat, kita menggunakan nama berupa produk. Nah, setelah kita membuat seluruh namanya, selanjutnya agar kita tidak bingung kita mulai dari mana, kita bisa langsung knob saja next. Jadi otomatis sistem ataupun Aspen Plus bakal mengarahkan kita untuk mengisi bagian mana dulu. Jadi untuk yang pertama kita disuruh memasukkan feed ya. Jadi untuk feed sendiri itu sesuai yang kita sudah dapatkan di jurnal tadi. Di jurnal penjelasannya untuk feednya itu ada di 25 derajat Celcius. Untuk tekanan itu 1 bar. Dan untuk molnya itu flow rate-nya itu sekitar 1000 kg. Jadi untuk mengubahnya kita klik bagian di sini untuk merubah menjadi massa. Dan untuk total flow rate-nya tadi kita mengisi ya, karena dari jurnal ini menyebutkan bahwa komponennya itu berupa 20% gliserol dan 80% air. Jadi kita mengisi pada bagian gliserol 0,20. Untuk penggunaan titik atau komanya bisa menyesuaikan laptop teman masing-masing. Untuk airnya itu menggunakan 0,80 ataupun 80%. 0,80. Oke, selanjutnya langsung kita next saja, next. Nah, di sini untuk BPR-nya sendiri kita mengisi sesuai dengan jurnal juga. Untuk BPR-nya sendiri itu kita menggunakan 2 bar. Untuk pengisiannya bisa kita langsung isi di pressure specification. Langsung kita next saja, karena otomatis sistem Aspen Plus bakal menunjukkan kemana bakal kita isi duluan kita. Baik, selanjutnya pada cooler kita isikan temperaturnya yaitu 50 derajat Celcius dengan pressure-nya atau tekanannya yaitu 250 bar. Selanjutnya kita langsung nextkan saja. 250 bar. Nah, selanjutnya untuk heater kita isikan temperaturnya atau pressure-nya, kita isikan pressure-nya dulu yaitu 250 bar. Langsung kita, lalu pada temperaturnya kita isikan 530 derajat Celcius. Selanjutnya kita tekan next. Selanjutnya pada GL separator kita isikan temperaturnya 30 derajat Celcius. Untuk pressure-nya atau tekanannya kita isi 2 bar.
next. Selanjutnya untuk perihal pada setupnya, kita menggunakan jadi untuk preheaternya sendiri, yang pertama kita menggunakan model Fidelity itu model shortcut, dan untuk shortcut flow direction itu kita menggunakan counter current. Untuk pengisian ke bawahnya itu kita bisa menyesuaikan dengan aplikasi, dan untuk spesifikasinya perlu diingat teman-teman. Jadi untuk spesifikasi ini kita perlu memilih kita menggunakan spesifikasi apa. Jadi untuk dari jurnal yang kami baca itu penulis ataupun pembuatnya itu menggunakan specification hot cold temperature approach. Untuk value nya sendiri itu kita menggunakan 10 derajat Celcius untuk minimum temperaturnya 10 derajat Celcius, dan untuk value yang ini kita menggunakan itu karena di jurnal membuat range nya itu antara 450 sampai dengan 600. Jadi kita bisa coba di 450 dulu, nanti hasilnya bisa menyesuaikan agar bisa sesuai. Dan ini kita next. Untuk pump sendiri itu kita bisa lihat juga di jurnal. Untuk pumpnya itu memiliki discharge pressure ataupun perbantikannya itu di 250 bar. Jadi kita bisa gunakan di discharge pressure. Untuk discharge pressure-nya kita menyesuaikan jurnal itu 250 bar, 250. Dan untuk efisiensinya kita mengisi pada efisiensi pump, dimana pada jurnal itu menyebutkan bahwa efisiensi itu sebesar 80. Untuk di sini kita bisa mengetik 0,80 ataupun 0,8, jadi itu hasilnya sama saja. Tekan next, dan selanjutnya itu ada air gyps ya teman-temannya. Jadi air gyps juga bisa kita lihat. Untuk air gyps sendiri untuk reaktor ini memiliki head datinya 0 dengan pressure 250 bar. Jadi setiap komponen yang kami masukkan itu berdasarkan jurnal ataupun artikel yang sudah kami buat. Langsung aja kita, untuk pressure-nya itu ada 250 bar. Untuk temperaturnya itu karena kita menggunakan di sini itu outlet temperatur sudah 50, jadi kita menggunakan 50 saja, 50 derajat Celcius. Jadi untuk maksimumnya itu kita kosongkan saja, ataupun karena sudah berwarna biru jadi kita tetap kosongkan aja, karena di jurnal itu tidak menjelaskan bahwa berapa maksimum yang bakal kita mau. Baik, setelah kita memasukkan input dari setiap aliran, langsung saja kita tekan run untuk melihat hasil simulasinya. Nah, ada di sini sudah berhasil ya. Lanjut untuk kita cek dari hasilnya seperti stream summary. Jadi untuk mungkin yang langkah pertama ya, agar kita tidak bingung, kita bisa melihat pada unit di atas itu kan ada gas out, liquid out. Kita bisa menyesuaikan aja dari awal biar kita tidak bingung hasilnya. Seperti pada jurnal kan ada mix, HP, prolit. Kita mulai dari awal aja. Misal kita menggunakan prolit, mix HP dulu, mix HP. Selanjutnya kita menggunakan mix pro, mix pack,
Selanjutnya kita melihat Pro LT. Selanjutnya Pro LT bisa kita lihat mixout. Nah, selanjutnya kita melihat Pro LLT. Selanjutnya itu ada Pro LP sudah, Pro LT gas out. Sini kita membuat gas out, sini itu liquid out. Nah, jadi semua hasil dari simulasi yang kita lihat tadi bisa kita lihat juga dari hasil simulasi yang kami lakukan. Seperti hasil dari jurnal itu kita bisa lihat jadi untuk reaktor temperaturnya juga bisa kita lihat seperti pada di sini. Untuk reaktor temperaturnya itu jadi untuk temperaturnya ini kan pada simulasi ini untuk reaktornya sendiri itu di bagian mixout. Jadi bisa kita lihat di bagian mixout ataupun produknya. Jadi untuk hasilnya stream summary mixout untuk reaktornya itu di suhu temperatur 530, dimana pada jurnal ini juga menyebutkan bahwa bisa kita lihat untuk reaktornya juga berada di kisaran 530, dimana kita bisa melihat di range benang warna merah menunjukkan bahwa reaktor itu berada pada suhu 530. Jadi pada mole flow juga didapatkan hasil yaitu hidrogen sebesar 1,54, terus ada metananya itu sebesar 10,2071, untuk karbon monoksidanya itu sekitar 0,272 dan karbon dioksida sebesar 7,786. Dari hasil yang kita dapatkan tersebut itu bisa terlihat bahwa metana dan karbon dioksida itu produk yang dominan dihasilkan. Nah, terusnya tingginya pembentukan karbon dioksida itu menunjukkan bahwa reaksi oksidasi parsial dan reaksi water gas shift berlangsung selama proses gasifikasi. Selain itu juga bisa kita lihat bahwa dari hasil liquid out juga didapatkan untuk mass flow-nya itu sebesar 474,896. Jadi dari hasil yang didapatkan bahwa kita simpulkan bahwa liquid out-nya ini masih didominasi oleh air. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar air itu menguap ataupun menunjukkan bahwa umpan tidak bereaksi dan berfungsi sebagai media superkritis. Jadi keberadaan air ini juga sangat mendukung ataupun bisa kita lihat dalam jumlah besar, penting karena dapat mendukung reaksi reforming dan dari proses water gas shift-nya. Dari hasil yang kami dapatkan juga sudah sesuai dengan hasil jurnal yang kami buat. Mungkin di jurnal hasilnya sendiri tidak menunjukkan secara spesifik dalam bentuk tabel, tapi menunjukkan dalam bentuk grafik, mulai dari thermal power bisa dari KW-nya, hidatinya, untuk temperaturnya juga. Jadi secara keseluruhan hasil simulasi yang kami lakukan menunjukkan bahwa proses gasifikasi gliserol pada kondisi superkritis ini mampu mengkonversi gliserol menjadi gas-gas yang bernilai seperti hidrogen dan metana. Akan tetapi dominan pembentukan metananya itu menunjukkan bahwa kondisi operasinya
masih lebih menguntungkan untuk reaksi metanasi dibandingkan pembentuk hidrogenasi maksimum. Jadi kesimpulan yang bisa kami berikan bahwa seperti optimasi temperatur, rasio air terhadap gliserol, dan kondisi operasi lainnya itu diperlukan untuk meningkatkan produksi hidrogen sehingga sesuai dengan tujuan pengembangan dan teknologi produksi energi berbasis biomasa. Mungkin sekian proses simulasi dan penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan kata maupun perlakuan, kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.